Hey, yo minasan, terima kasih banyak telah mengklik video ini. Selamat datang di channel Dondon Film. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan terus semangat melakukan aktivitas lainnya. Di episode kali ini aku meringkas anime yaitu Noragami Season 1 yang dirilis pada tahun 2014. Dan anime ini aku keteng seperti biasa. Ya udah, sinopsis dari anime ini yaitu bercerita tentang seseorang dewa yang bernama Yato. Merupakan salah satu dewa termiskin yang pekerjaannya cuma membantu orang-orang yang memintanya dengan upah lumayan aja. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Dan subrek channel ini agar aku semangat membangun channelnya. Ya udah, gitu aja. Di awal scene diperlihatkan seorang siswa yang tidak sama sekali menyukai sekolah karena ia seringkali dibully oleh temannya. Kala itu ia melihat ada monster di luar jendela sekolah. Ciwi itu ketakutan lalu ia pun meminta tolong ke dewa agar tidak diserang oleh monster itu. Kemudian dewa itu mendengarkan permintaan Ciwi tersebut. Dewa ini bernama Yato dan bersama rekannya yaitu bernama Tomone. Setelah itu mereka pun menghabisi monster itu dengan set. Saat itu Yato lupa untuk mengubah Tomone menjadi manusia lagi. Tomone yang kesal ya kan sama si Yato ini, ia pun langsung menyuruh untuk merubah kembali. Setelah Tomone berubah, ia pun langsung mencium bau badannya karena bau keringat tangan abang Yato ini. Yato yang mendengar itu pun sakit hati. Lalu Tomone ingin berbicara lagi nih kalau ia ingin berhenti menjadi pusaka sucinya lagi karena semua tubuhnya menolak untuk dipegang olehnya karena bau asin. Waduh. Yato yang mendengar itu mengiyakan kata Tomone dan Tomone pun dilepaskan. Setelah kejadian itu, Yato pun membuat tulisan promosi di sebuah tembok. Kemudian tiba-tiba HP Yato ini berbunyi dan ternyata itu adalah permintaan permohonan ada kucing yang hilang. Lalu Yato pun menerima permohonan tersebut. Di sisi lain, ada 3 cewek SMA yang sedang melihat poster pencarian kucing hilang. Setelah melihat poster itu, mereka pun langsung jalan ke arah pulang. Sesaat di perjalanan pulang, satu cewek ini berpas-pasan dengan si Yato. Oh iya, aku lupa memberitahu kalau Yato ini tidak bisa dilihat sama orang biasa. Setelah itu, Yato melihat kalau kucing yang ia cari ada di tengah jalan. Yato pun langsung bergegas untuk menangkap tuh kucing. Kemudian saat Yato ini nyebrang, tiba-tiba ada mobil bus yang ingin menabraknya. Dan tidak diduga-duga, cewek itu mendorong Yato. Lalu Yato pun heran dengan cewek itu yang tiba-tiba mendorongnya. Setelah itu, Ciwi itu memberitahu ke Yato kalau melompat ke jalan itu sangatlah berbahaya. Saat Yato mendengar kata Ciwi itu, Yato pun langsung memberitahu kalau tubuhnya lah yang tertabrak oleh bus. Lalu Ciwi yang melihat jasadnya tergeletak di jalanan, ia pun terkejut. Scene pun berpindah, di mana Ciwi itu sudah sadarkan diri di rumah sakit. Malam pun tiba, di mana Yato datang untuk melihat keadaan Ciwi itu tetapi lewat selimut tetangga. Waduh, selimut tetangga. Ia yang melihat Yato tiba-tiba datang, ia pun terkejut dan menjadi kucing. Oh ya, sebelumnya aku belum perkenalkan Ciwi itu. Ciwi itu bernama Hiyori. Singkat cerita aja, Hiyori pun sejak kejadian tadi langsung bisa mendengar suara dari alam yang berbeda. Kemudian pagi pun tiba, di mana Hiyori memulai aktivitasnya di sekolah. Saat di sekolah, tubuh Hiyori tidaklah seperti biasanya yang tiba-tiba selalu merasakan lelah. Lalu setelah selesainya sekolah, Hiyori pun pulang bersama teman-temannya. Saat dalam perjalanan, Hiyori melihat poster itu lagi dan memutuskan untuk mencari keberadaan kucing tersebut. Waktu terus berlalu, Hiyori pun tetap mencari keberadaan sang kucing. Saat dalam pencarian, tiba-tiba sukmanya Hiyori terlepas dari tubuhnya. Di sisi lain, Bang Yato juga masih nyari keberadaan sang kucing. Lalu saat itu Yato mendengar suara kucing. Saat ia melihat ke depan, ternyata itu kucing yang ia cari. Yato yang melihat itu langsung menangkap tuh kucing. Setelah sudah berhasil nangkep, Yato pun mendengar suara para monster yang sangat lapar. Lalu Yato pun langsung diserang. Time skip aja, Yato pun kabur karena tidak mempunyai senjata suci. Saat itu Yato terjebak di antara para monster tersebut. Saat Yato ingin menyerang tuh monster, tiba-tiba ia teringat kalau ia sudah tidak memiliki senjata suci. Lalu saat tidak diduga, Hiyori pun datang menyelamatkan Yato lagi. Dan mereka berdua pun langsung kabur.
Setelah sesampai tempat aman, Hiyori memang sangatlah ingin bertemu dengan Yato karena banyak sekali pertanyaan untuknya. Lalu Yato pun memberitahu ke Hiyori kalau ia terpisah oleh rohnya dan yang asli nyusruk di pagar pembatas. Waduh. Hiyori yang melihat itu langsung menduga kalau ia sudah matoy. Singkat aja, Hiyori pun menyatu lagi ke tubuhnya. Lalu Yato pun mengembalikan kucing itu ke pemiliknya. Setelah kejadian itu, Yato pun mengantarkan pulang Hiyori. Saat dalam perjalanan, Hiyori pun sadarkan diri dan terkejut sambil ngata-ngatain Bang Yato ini hentoy. Yato yang mendengar itu pun langsung mengatakan kalau ia ini adalah dewa. Kemudian, Hiyori menanyakan ke Yato apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Lalu Yato pun menjelaskan kalau itu dari kecelakaan yang kemarin. Dan Yato pun menjelaskan ada alam manusia tempat bagi makhluk hidup dan ada alam goib di mana makhluk yang tidak terlihat oleh manusia. Dan intinya kalau Hiyori ini adalah manusia yang terjebak di kedua alam itu. Hiyori pun bisa disebut Ayakashi. Hiyori yang mendengar itu pun terkejut dan meminta kepada Yato untuk mengembalikan ia seperti semula. Yato yang mendengar itu pun menerimanya karena sudah membayar 5 yen. Kemudian Yato pun mencari caranya untuk mengembalikan Hiyori seperti semula. Keesokan harinya, Hiyori beraktivitas lagi di sekolah. Saat di sekolah, ia suka merasakan lelah dan tertidur saat jam pelajaran. Setelah saat pelajaran olahraga, ia pun tidak sengaja terlepas dari rohnya. Lalu Hiyori pun sangat menikmati saat ia sudah terlepas dari tubuhnya. Hiyori yang sedang senang-senang berjalan di atas kabel, ia pun melihat ada monster Ayakashi yang sangat besar dan ia teringat kata-kata Yato kalau Ayakashi dimanapun ada. Seperti kamu yang selalu ada untukku. Setelah melihat itu semua, Hiyori pun jengkel kalau Bang Yato ini tidak sama sekali menghubungi dia karena ia sudah berjanji ingin menyembuhkannya. Lalu Hiyori pun inisiatif menelepon Bang Yato untuk segera menyembuhkannya karena sudah 2 minggu berlalu. Yato yang lagi di kereta, ia pun beritahu ke Hiyori bakalan disembuhkan dan kali ini ia tidak bisa. Hiyori yang mendengar itu langsung meragukan Bang Yato apa ia benar-benar dewa. Yato yang mendengar itu langsung teleport di mana Hiyori berada. Kemudian mereka pun berbicara. Saat sedang berbicara, Hiyori pun gak sadar kalau sukmanya sudah terlepas dari tubuhnya. Lalu Hiyori pun menuntut Yato harus cepat mengembalikan seperti semula. Yato yang mendengar itu sudah tahu karena ia sudah membuat kontrak dengannya dan tidak akan mengembalikan 5 yennya. Karena Yato ini mempunyai angan-angan mengumpulkan biar banyak agar bisa membangun sebuah kuil yang besar. Yato yang suka ngeguyon, Hiyori pun sudah sangat kesal karena terus-terusan dikasih janji. Ya seperti janji manismu tak kunjung datang. Uhui. Singkat aja, Yato pun meminta bantuan ke Hiyori untuk mencari harta suci. Oh ya, harta suci ini adalah senjata untuk para dewa. Dengan harta suci, dewa pun bisa memotong apapun kayak ikatan cinta aku padamu. Lalu Hiyori pun nyeletuk, pantas saja Bang Yato ini tidak bisa apa-apa. Setelah itu Yato pun bercerita kalau dulu ia mempunyai harta suci cuma sudah resign karena Yato ini miskin, bau asin, tidak punya kuil dan selalu saja berangan-angan. Skip aja, Hiyori pun berniat untuk mencarikan harta suci untuk Bang Yato ini agar urusannya segera diselesaikan. Waktu pun berjalan, Hiyori pun tidak kunjung menemukan harta suci. Saat dalam perjalanan, Hiyori pun melihat ada badai Ayakashi karena ia melihat banyak arwah. Lalu ia pun memutuskan ke sana. Di sisi lain, Bang Yato ini lagi kerja membersihkan jamur di toilet. Selesai membersihkan toilet, ia pun beristirahat di sebuah kuil tua sambil memikirkan persoalan Hiyori. Saat ia lagi enak-enak istirahat, tiba-tiba Hiyori nelpon kalau ia sudah mendapatkan harta suci untuk Bang Yato. Setelah mendengar itu, Yato pun teleport dan melihat harta suci yang dimaksud oleh Hiyori. Yato yang melihat itu pun terkejut dan mereka berdua pun kabur. Ternyata yang Hiyori beritahu bukanlah harta suci, melainkan gumpalan emosi dan kutukan. Dia adalah siluman. Singkat cerita aja, Yato pun berhasil menemukan harta suci yang ia inginkan. Setelah itu, Yato pun membuat kontrak pada arwah itu dan dinamai Yuki. Karena sudah mendapatkan harta suci, Yato pun langsung menghabiskan tuh monster siluman. Dan seperti biasa, kalau harta sucinya ini bisa merubah bentuk ke manusia lagi dengan komandonya si Yato. Keesokannya pun tiba, di mana Yuki memulai kehidupannya kembali bersama Yato. Ya, yang kalian tahu kalau si Yato ini miskin, jadi ia memungut sisa makanan di tong sampah. Lalu Yuki pun merasakan galau karena Yato ini hanya berkeliling kota dan tidur di kuil tua.
Yato yang mendengar keluhan dari Yuki, ia pun mencoba menunjukkan kekuatannya kepadanya. Dan ya, ternyata Yato ini yang ngandelin Hiyori untuk membayar semua yang ia makan di restoran. Waduh. Setelah selesai makan, Yuki dan Yato pun pergi karena mendapatkan panggilan. Saat ingin teleport, tiba-tiba Hiyori malah ikut dengan Yato. Ternyata mereka pergi ke tempatnya Dewa Tenjin. Hiyori dan Yuki melihat Tenjin pun berkesima. Setelah itu, Tenjin memperkenalkan harta suci miliknya yang begitu banyak dibandingkan abang Yato ini. Saat itu, Tenjin memperkenalkan juga harta suci miliknya yang baru ke Yato. Yato yang mendengar itu pun terkejut, ternyata dia adalah Tomone yang belum lama menjadi harta sucinya Yato. Singkat aja, Yato pun diberikan misi dari Tenjin untuk membunuh siluman di sebuah tempat. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tenjin, lalu mereka pun bergegas ke tempatnya. Awalnya Yato ini menolak untuk menolong orang yang sedang ingin bunuh diri, karena jiwanya yang ingin bunuh diri itu sudah dimasuki oleh Ayakashi, jadi tidak perlu ditolong. Hiyori yang mendengar itu pun kesal karena ini adalah pekerjaan Yato. Lalu Hiyori pun bergerak sendiri untuk menolong para manusia yang ingin bunuh diri. Saat itu Hiyori dikepung oleh beberapa Ayakashi sampai ia terjatuh di rel kereta. Setelah itu, saat ia ingin melepaskan dirinya, tiba-tiba ada Ayakashi yang mengikat seluruh badannya sampai kereta itu hampir melindas tubuh Hiyori. Ya, untung aja ada Bang Yato yang sigap untuk menyelamatkan Hiyori. Lalu Yato pun bertemu dengan siswa yang ingin bunuh diri di persimpangan jalan kereta api. Dan ya, Yato pun tepat waktu untuk membunuh Ayakashi itu. Lalu siswa itu pun tidak jadi bunuh diri. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget nih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Jika kalian suka dengan animenya, kalian nanti tulis aja di kolom komentar untuk lanjutannya nanti. Yaudah, gitu aja. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya, biar tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di next video. Ja, mata nih.